Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, bapak ibu yang dirahmati diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan dan rahmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah tabaraka wa taala, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, amal soleh kita yang kita kerjakan ya, diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, tak lupa juga kita hanturkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anaknya, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan ya, kepada orang-orang yang mengikuti beliau ya, dengan baik sampai hari kiamat. Bapak ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, ya, pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita ya, pelajaran kita ya, yang berkenaan tentang masalah akidah tauhid, tentang masalah tauhid ya, sebuah pembahasan ya, aslun usuluddin, pokok dari pokok agama ya. Karena begitu pentingnya pembahasan ini ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dia berdakwah di kota Mekah itu menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 13 tahun ya, hanya menyampaikan masalah berkaitan dengan tauhid. Masalah tauhid dia sampaikan kepada keluarganya yang diantaranya menentang Abu Lahab ya, Abu Jahal ya, bahkan pamannya sendiri yang sayang kepada beliau, yang menjaga, yang membela beliau dalam berdakwah. Namun ya, Allah telah menulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya pamannya Abu Thalib meninggal di atas kafir. Walaupun beliau itu sedih ya, karena seorang
yang membela beliau ketika dia masih hidup, ya, tak kalah kaum Quraisy ketika itu, ya, ingin membunuh Rasulullah SAW, ya. Namun Abu Thalib, ya, menjaga beliau seperti menjaga anaknya sendiri, ya. Nah, inilah salah satu pentingnya dakwah tauhid ini, ya. Karena Nabi kita sendiri berdakwah tauhid begitu cukup lama, ya. Dan begitu juga para nabi terdahulu, ya. Yang pertama kali mereka sampaikan kepada kaumnya tiada lain adalah ubudullah, sembahlah Allah, ibadatilah Allah, esakanlah Allah dalam ibadah, dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah. Inilah dakwah para anbiya dan rasul, ya. Inilah inti dakwah mereka, ya. Menyampaikan kepada kaumnya sesembahan, ibadah-ibadah yang kalian lakukan selama ini selain daripada Allah itu adalah ibadah yang batil, yang harus kalian tinggalkan. Nah, kalau seandainya kalian meninggal di atas ibadah tersebut, maka tempat kalian adalah neraka jahanam. Lain asyrakta la yahbitanna amaluka atakunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau, kata Allah tabaraka wa taala, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, berbuat syirik, ya, maka semua amalan kalian akan terhapus, ya. Tidak ada artinya di sisi Allah tabaraka wa taala, ya. Nah, tatkala kita mempelajari tauhid, maka hendaklah kita juga mempelajari musuh dari tauhid tersebut, lawan dari tauhid tersebut. Agar apa? Agar kita bisa menghindar, agar kita bisa menjauhinya, ya. Sebagaimana, ya, perkataan Huzaifah ibn Yaman, harabtu syarra la lisyarri lakin litawakkihi, ya. Aku mengetahui keburukan, ya, bukan ingin, ya, terjatuh ke dalam keburukan tersebut, bukan ingin melakukan keburukan tersebut, akan tetapi, ya, ingin menghindari dari keburukan tersebut, ya. Karena kalau kita tidak tahu ini bahaya, ya, maka otomatis jelas kita akan lakukan. Tapi kalau kita pelajari, kita pahami, kita tahu, oh ini adalah syirik, ini tidak boleh, ini haram, ya, ini adalah, ya, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tentu kita akan meninggalkannya, karena ini adalah perintah, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkahi Allah tabaraka wa taala. Sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan perkataan muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Al-Ushul As-Salasa, yaitu poin yang ketiga. Yang sebelumnya sudah kita bacakan poin yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimat, ya, lelaki dan perempuan, tua atau muda, ya, mempelajari 3 masalah. Yang pertama, annallaha khalaqana, ya, wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Yang pertama, kata pengarang muallif, ya, sungguhnya Allah tabaraka wa taala, ya, menciptakan kita, ya, memberikan kita rezeki, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, melepaskan kita begitu saja. Setelah Allah berikan nikmat kepada kita, ya, apakah Allah melepaskan kita begitu saja? Enggak, ya. Bal arsala ilaina rasulan, ya, tetapi dia utus kepada kita seorang rasul, ya, yang membawa kabar gembira kepada untuk kita, ya. Apa kabar gembiranya? Barang siapa yang taat kepada dia, dakhalal jannah, masuk surga, itu udah pasti. Kalau antum ingin masuk surga, taati Allah dan Rasulnya, karena Rasul adalah, ya, utusan Allah, ya, perwakilan dari Allah, membawa risalah Allah,
Apa yang Allah inginkan itu ada disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun siapa yang durhaka kepada Rasul, ingat ancaman Allah sangat pedih. Ya. Tidak seperti antum dicaci maki di dunia tatkala antum istiqomah di atas kebenaran. Itu belum seberapa. Kalau antum dikasih pilihan, mana antum pilih? Antum mau ya, bebas dari cacian manusia di dunia, ya, tapi antum di akhirat nanti masuk neraka, atau antum ya, terbebas dari api neraka tapi antum harus melewati ujian yang berat di muka bumi ini. Antum harus melalui cobaan ya, yang Allah berikan kepada kita semua. Maka tentu jawabannya, biarlah kita dicaci di muka bumi ini manusia, akan tapi kita mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Karena ridhon nas goyatul la tudrik. Antum mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin antum dapatkan, karena manusia itu sifatnya berbolak-balik ya. Pujiannya itu kadang dia suka sama antum, kadang dia benci sama antum. Ini sifat manusia. Makanya jangan mencari pujian manusia, antum cari keridhaan Allah ya. Karena keridhaan Allah itulah yang abadi, yang akan mengantarkan antum ya, mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Kemudian yang kedua ya, kata muallif, annallaha la yarda, sesungguhnya Allah itu tidak akan ridha ayyusyrika ma'ahu ahadan fi ibadatihi ya, berbuat syirik kepadanya dalam ibadah. Allah nggak ridho siapapun dia, hatta malaikat yang paling dekat kepada Allah, dia sendiri tidak akan ridho disembah oleh manusia, diagungkan oleh manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 88, tatkala orang-orang kafir, orang musyrikin mengatakan wa qalu ittakhadhur rahmana walada, dia mengatakan Allah itu memiliki anak. Laqad ji'ta, sungguh kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat ingkar. Takadu, hampir-hampir bumi itu akan runtuh, hampir-hampir langit akan runtuh, bumi terbelah, dan bahkan gunung-gunung pun akan hancur. Dengan apa? Mendengarkan bahwasanya mereka telah mengatakan Allah itu memiliki anak. Subhanallah, lihat makhluk Allah terbesar, salah satu makhluk yang terbesar, langit, dia sendiri tidak redha. Gunung, bumi ini yang kita pijak ini, karena telah mendengarkan apa? Perkataan yang sangat keji, yang ingkar. Apa itu? Ittakhadhur rahmanu walada, Rahman Allah. Mereka telah mengatakan Allah itu memiliki anak. Bukankah di dalam surah Al-Ikhlas, antum buka tafsirnya, Allah mengatakan kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Kalau Allah Esa, kenapa di antara manusia ada yang ya, melakukan tandingan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Sementara di dalam Al-Quran Karim ya, Allah menyebutkan Allah itu Esa. Artinya jangan kita melakukan perbuatan yang sangat mungkar ini. La malakul muqarrabun wala nabiyyun mursalun ya, tidak ada malaikat yang dekat di sisi Allah, bahkan nabi dan juga rasul ya. Karena semua mereka ini ya, mereka tidak ridha untuk apa? Diagungkan, dibesarkan, dijadikan sebagai Tuhan, disembah ya. Begitu juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, seperti apa? Pohon yang dianggap keramat
kuburan manusia yang sudah meninggal, kemudian antum datangi dan minta kepada dia, bukankah ini kesyirikan? Kenapa nggak antum minta kepada Allah, berdoa kepada Allah? Kenapa harus melewati perantara dengan makhluk yang lemah ini? Bukankah Allah itu memiliki nama, ya, As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat? Kenapa kita harus melewati perantara makhluk yang hina, yang lemah di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Terkadang manusia, ya, mereka dipermainkan oleh syaitan, ya, sesuatu, ya, yang itu tidak ada manfaat dan mudaratnya, tidak bisa memberikan kalian itu manfaat, pertolongan, tapi manusia dia jadikan sebagai apa? Ya, senjata sakti bagi dia, memakai gelang, ya, di tangannya, di lehernya, ya, di punggung dan segala macam. Dia anggap apa? Itu bisa membantu saya, Ustaz, agar saya kebal, agar saya tidak dicelakai orang. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, tak kala dia melihat seorang memakai gelang warna kuning, kemudian Rasulullah mengatakan, apa ini? Ini adalah Rasulullah, ya, gelang yang akan bisa, ya, menolong saya, ya, agar saya itu bisa kuat. Kemudian Rasulullah mengatakan, tanggalkan itu, karena, ya, gelang tersebut, ya, tidaklah akan bisa menolong kamu, ya, bahkan dia akan melemahkan kamu. Kalau kamu masih memakainya, maka kamu akan masuk ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah suruh menanggalkannya. Kenapa? Karena inilah perbuatan syirik, ya, yang dimurkai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man 'allaqa tamimanatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan, ya, tamimah, jimat, ya, di tubuhnya, di rumahnya, dia anggap jimat tersebut bisa mendatangkan keberkahan, bisa menolak keburukan, bisa membantu dia, sungguh dia, kata Rasulullah, telah melakukan kesyirikan. Karena yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan, menurunkan keburukan, ya, yang bisa menolong antum itu Allah. Bahkan para malaikat pun itu izin Allah, ya. Yang mencabut nyawa kita siapa? Malaikat maut, ya. Tugasnya apa? Ditugaskan oleh Allah malaikat maut. Kalau Allah tidak mengizinkan, orang tersebut nggak akan bisa dia mati. Karena Allah yang mengizinkan, merintahkan dia, baru malaikat bisa mencabut nyawa orang tersebut. Semua dari izin Allah. Kenapa kita harus, ya, bergantung dengan sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu tidak bisa menolong kita? Inilah gunanya kita memperkuat, memperkokoh tauhid kita, jemaah, ya. Karena para anbiya dan rasul, ya, berdakwah begitu lamanya, ingin menyelamatkan umatnya dari dosa yang sangat besar ini, yaitu dosa kesyirikan. Nabi Ibrahim, Azar, bapaknya apa kerjaannya? Memahat patung, pembuat patung. Lihat, besar ujian cobaannya. Bapaknya sendiri dia dakwakan, ya. Bukankah ini kesyirikan? Iya. Menyelamatkan akidah bapaknya. Dan begitu juga para nabi yang lain. 6. Kemudian yang ketiga, inilah yang akan kita bahas, ya. Barang siapa yang taat kepada Rasul dan mengesahkan Allah, la yajuzu lahu mawalatu man haddallahu wa rasulah. Tidak boleh baginya berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqrabul qarib, walaupun dia itu orang yang paling dekat kepada kalian. Kalau dia
menentang Allah dan Rasulnya, ya, maka hendaklah antum jauhi dia. Kalau antum bisa dakwahi dia, jelaskan kepada dia, ya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidaklah kalian mendapatkan suatu kaum, suatu kelompok, ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mereka saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapak mereka, ya, yang pertama, walaupun itu orang tua antum, kalau dia ingkar kepada Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, maka, ya, hendaklah antum nasihati dia, dakwahi dia, ya. Sebagaimana yang terjadi seorang sahabat radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya, sangat cinta kepada orang tuanya. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam dan diketahui oleh ibunya, dan ibunya tidak redha, nggak suka, sampai ibunya mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau ya Sa'ad tidak kembali kepada ajaran nenek moyangmu, ajaran bapak-bapakmu terdahulu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apa kata mamanya, ibunya, saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sampai saya mati, biar orang tahu Sa'ad membunuh ibunya. Lihat berat gak ini? Berat jemaah. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas tahu ini ujian bagi dia, ya. Ini ujian, ya, yang harus dia hadapi, ya. Kuatnya iman dia, kuatnya tauhidnya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ummah, wahai ibu, lihat, santun dia menyampaikan. Dia tidak berbicara kasar, walaupun dia itu kafir, masih di atas agama nenek moyangnya, tapi harus santun. Ini orang tua, ya, walaupun dia kafir tetap kita bermuamalah dengan baik pada dia. Ya ummah, wahai ibu, jangan kau lakukan, ya. Kalau seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, kata Sa'ad Waqqas, dan engkau keluarkan nyawamu satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Lihat kokohnya, kuatnya. Seperti itu jemaah, ya. Kuatkan tauhid antum, akidah antum, ya. Namun di samping itu antum doakan dia agar apa? Agar dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan begitu juga sahabat yang lain, sahabat Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sama kejadiannya, ya. Dia tidak redha juga tatkala Abu Hurairah masuk Islam. Namun lihat, ya, dia tidak putus asa, ya. Terus dia berdoa, bahkan dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibuku agar dia dapat hidayah, agar dia bisa masuk Islam. Rasulullah doakan, ya. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah, dan ibunya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, masuk Islam. Jadi walaupun itu orang tua antum, ya, kalau dia menentang Allah dan Rasulnya, ya, maka, ya, hendaklah antum, ya, dakwahkan dia, nasihati dia, ya. Au ikhwanahum, saudara-saudara kalian, au ashiratuhum, keluarga kalian, ulaika kataba fi qulubihumul iman wa ayyadahum bi ruhin minhum, mereka itulah, ya, yang telah Allah tulis di dalam hati mereka keimanan, dan Allah kuatkan ruh mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri, dan Allah masukkan, ya, ke dalam surga yang, ya, mengalir di dalamnya sungai-sungai, ya. Itu surga bagi siapa? Orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh, ya.
khalidina fiha, kekal di dalam surga tersebut. Di dalam surga jamaah itu kita tidak ada lagi seperti saat ini sholat, nggak ada. Antum nikmati kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada taranya. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlintas dengan mata, itulah kenikmatan surga. Wala uzunun samiat, yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Bagaimana nikmatnya surga, luar biasa. Kalau mungkin di dunia kita sebutkan, oh di negara ini ada suatu negara yang subhanallah indah sekali negaranya, itu masih bisa kita bayangkan. Tapi surga nggak bisa antum bayangkan kenikmatannya. Dan ini tujuan kita jemaah. Namun untuk mencapai derajat sampai masuk surga itu tentu antum harus melewati duri-duri, ranjau, ujian yang berat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, surga itu diliputi yang dibenci oleh manusia. Gitu ya. Sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan apa? Yang indah, yang enak sama manusia. Zina ya enak sama manusia, tapi antum taruhnya apa? Antum harus masuk neraka. Surga itu berat. Antum harus sabar. Di atas ala adzabi, di atas ujian, cobaan, kepedihan, cacian, makian dari orang-orang sekitar antum. Dan kalau antum lulus dari ujian ini, maka antum akan mendapatkan janji Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yaitu surga. Kemudian Allah akan berikan nikmat yang terbesar lagi. Dari nikmat masuknya surga apa itu? Nikmat bisa melihat wajah Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Subhanallah. Siapa yang tidak gembira jemaah? Tak kalah antum melihat wajah di hari akhirat nanti, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan ibu dan bapak kita. Kita bisa melihat wajahnya nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia presiden datang ke daerah kita, subhanallah senangnya kita berfoto-foto, ingin salaman. Ini manusia, antum sudah seperti itu gembiranya. Bagaimana dengan melihat wajah Allah? Tentu ini tidak mudah ya mendapatkan. Perlu pengorbanan besar. Karena kita di dunia ini berletih-letih, bukan bersenang-senang. Antum di dunia ini menanam amalan sebanyak-banyaknya agar nanti antum panen di akhirat nanti. Radhiyallahu anhu wa radu'an, dan Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Ulaika hizbu, itulah kelompok Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sungguhnya kelompok Allah itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Ini poin yang ketiga yang sudah kita bacakan sedikit tapi belum selesai. Belum selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan ini. Permasalahan ini itu menyangkut tentang masalah al-bara' wal wala namanya. Bara' itu berlepas diri kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Al-wala berloyalitas kepada siapa? Orang-orang mukmin. Ini pembahasan, salah satu pembahasan yang penting sebenarnya. Karena terkadang diantara kita sadar tidak sadar kita telah melakukan apa? Saling bahu membahu, saling membantu kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasara, orang-orang yang tidak mau tunduk dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
maka ini kafir. Ya. Siapapun dia hidup di masa Nabi kita Muhammad SAW, di umatnya Nabi Muhammad SAW, maka harus tunduk patuh kepada ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukankah ya, makna dari Islam itu al-istislamu bit tauhid. Islam itu adalah tauhid. Ya. Wa inqiyadu lahu bit ta'ah. Tunduk patuh ya, kepadanya. Wal bara'atu, lihat, berlepas diri pada apa? Minasyirki wa ahlihi. Ini makna dari Islam. Berlepas diri dari mana? Dari orang-orang musyrikin dan pelakunya. Nah, kalau kita masih ya, berteman bersama mereka, ya, tidur bersama mereka, saling membantu, maka sama saja kita telah ya, tolong menolong dalam menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan diberkahi Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian kata muallif, ya, kalian tidak akan mendapatkan ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah, ya, dikumpulkan di antara orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, ini ya, disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, karena iman kepada Allah ini salah satu tujuan manusia diciptakan. Hendaklah dia apa? Beriman kepada Allah. Berarti dia telah mengabdi kepada Allah, tunduk kepada Allah, menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Inilah tujuan kita diciptakan. Agar apa? Agar kita mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jelas ayatnya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan kepada Allah jin dan manusia untuk apa? Beribadah kepada aku. Jelas. Berarti Allah menciptakan kita tujuannya untuk apa? Untuk mengabdi kepadanya, bukan mengabdi kepada dunia. Dunia ini wasilah jemaah. Untuk apa? Agar antum bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Ya. Gak mungkin antum beribadah kepada Allah tanpa antum makan, minum. Bagaimana antum bisa sehat? Bagaimana antum bisa sholat tahajud? Bagaimana antum bisa berpuasa? Ya, kalau enggak antum makan, ya. Akan tapi ini jangan dijadikan apa? Ya, mengorbankan ya, kewajiban antum karena duniawi. Ini salah. Antum mengorbankan akhir antum kenapa? Karena dunia. Dijadikan antum budak, ya, budak dunia. Ini salah. Ya, tujuan kita beribadah kepada Allah. Setelah antum diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, bisa antum makan minum, ya, maka ya, bersemangatlah antum untuk ya, taat kepada Allah. Jangan tinggalkan, jangan antum ya, sia-siakan waktu ini. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, khairun nas, siapa sih yang manusia yang paling baik? Man tala umruhu wa husna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi apa? Baik amalannya. Panjang umurnya tapi dia baik amalannya. Dia melakukan ketaatan kepada Allah. Beda dengan orang yang diberikan umur panjang, kerjanya apa? Berbuat maksiat kepada Allah, nggak sadar. Allah panjangkan umur antum agar apa? Agar antum kembali kepada Allah, agar antum sadar. Allah kasih kesempatan. Namun terkadang kita manusia lalai dengan ya, kesempatan ini, sehingga apa? Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Kemudian
Dan ini adalah salah satu pokok dan kaidah agama, ya. Beriman kepada Allah, tujuan manusia diciptakan karena beriman kepada Allah. Adapun yaumil akhir, Allah jadikan darul jaza, tempat, ya, orang-orang akan diberikan balasan bagi mereka yang, ya, melakukan kebaikan, ya, ibadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkahi Allah tabaraka wa taala. Ulama menyebutkan rahimahumullah, inna da'wata kullu nabiyyin ba'asallahu tartakatu ala mahawiri salasa. Sesungguhnya dakwah, semua dakwah para anbiya Allah utus itu, ya, berporos tiga, ya, ada tiga tonggak, ya. Yang pertama at-ta'rifu billah, hendaklah dia mengenal Allah. Ini, ya, dakwanya para anbiya, ya. Hendaklah mengenal Allah dan, ya, menjelaskan bahwasanya Allah lah semata yang berhak diibadati, tidak ada ilah selain daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalala, ya. Dan hendak disampaikan kepada manusia, ya, dengan menyebutkan sifat, ya, dan nama Allah, ya, dan perbuatan dan keagungan Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama, ya, sampaikan kepada mereka. Yang kedua, ya, ta'riful ibadah bit tariqil lati tawassul ila Allah. Hendaklah, ya, menjelaskan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka jalan, ya, yang sampai kepada Allah tabaraka wa taala, yang mereka mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Jelaskan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, inilah jalan Allah, ya. Inilah, ya, jalan yang bisa mendapatkan ridha Allah, ya. Jangan disimpan, ya. Sampaikan kepada mereka agar mereka bisa tahu bahwasanya, ya, kalau antum ingin selamat maka ikuti, ya, jalan Allah dan Rasulnya. Wahiyya syara'i'ud din wa tafasil iman wa syubhatul. Dan dia ini adalah syariat agama, ya, syariat agama dan, ya, rincian iman dan cabang-cabangnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yaitu at-ta'rifun nas bidari jaza, ya, memberitahukan kepada manusia, ya, tentang darul jaza, ya, kampung, memberikan balasan, jaza, ya, wal iqabu wa ma'adahu, dan iqabnya dan apa-apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang taat kepadanya, ya, dari pahala yang dia lakukan, dan Allah siapkan juga bagi mereka yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi tiga poros inilah, ya, inti dakwah para anbiya, ya, para anbiya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkahi Allah tabaraka taala. Kemudian, ya, kita lanjutkan ayatnya, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan mendapatkan suatu kaum, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan hari akhirat, yang berkasih sayang, ya, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya. Yang dimaksud di sini, ya, al-mawaddah, ya, berkasih sayang itu adalah al-mahabbah, ya, saling mencintai, saling tolong menolong,
ya, mereka ya, menentang Allah dan Rasulnya. Kata-kata man haddallaha wa rasulah di dalam ayat ini disifati bagi orang-orang kafir. Man hadda itu kan menentang. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya berarti di sini siapa? Orang kafir. Karena semua orang kafir mereka adalah musuh Allah dan Rasul. Ya. Ya. Musuhnya siapa? Allah dan Rasul. Kalau dia ya, cinta kepada Allah dan tentu dia apa? Ya, kembali kepada Allah ya, dan Rasulnya, masuk Islam. Tapi karena dia ingkar ya, menentang Allah, maka dia ya, dijadikan orang kafir. Orang kafir. Li'annahu fi haddi syayatin wa junudi, karena orang kafir itu adalah ya, para prajurit orang syaitan ya, walaysa min hizbillah fi syai'in, dan dia bukan golongan Allah ya, sebagaimana ayat tadi kita sebutkan. Karena golongan Allah itu siapa? Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya, yang mereka itu ya, saling tolong menolong di dalam kebaikan ya, saling berkasih sayang karena siapa? Karena Allah dan Rasulnya. Inilah Hizbullah, golongan Allah ya, dan mereka lah orang-orang yang beruntung ya. Kemudian ya, kata pensyarah dari kitab Ushul Tsalatsa di sini beliau memberikan ya, wanti-wanti ya, tentang perkara masalah ini ya, diantara suatu kaum ya, ada mereka lalai tentang masalah apa? Masalah al-wala wal bara ini, yaitu mereka ya, berkasih sayang kepada orang-orang kafir, berteman sama orang kafir ya, itu dalam menentang Allah dan Rasulnya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali terjadi ya, jelas-jelas dia bukan orang mukmin, dia jadikan apa? Dia sebagai panutan bagi dia ya, dijadikan teman akrab dia jadikan teman curhatnya. Nauzubillah ya. Padahal siapa dia ya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya ya, bukan orang mukmin, orang kafir ya. Tapi karena ya, kebodohannya sehingga mereka menjadikan orang-orang kafir tersebut sebagai ya, teman dia. Dan ini ya, sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya ya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ya, ayat 196, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fi baladi. Janganlah kalian tertipu ya, dengan apa? Perbuatan orang kafir ya, di negeri ini. Jangan kalian tertipu dengan ya, kesenangan yang dimiliki mereka ya. Terkadang kita ma'asyiral muslimin wal muslimat ya, banyak kita itu mengagumi mereka ya, ketampanannya, kemudian fisiknya, apalagi ya, gayanya, bahkan ya, kita ikuti gaya hidupnya. Nggak cukupkah kita ya, memiliki fitur para ulama kita ya, Nabi kita sendiri, masa kita harus ya, menjadikan orang-orang kafir itu sebagai apa? Idola kita. Ini nggak boleh, haram. Kalian menjadikan apa? Idola bagi orang-orang kafir ya, kalian sanjung mereka. Subhanallah, bagusnya orang kafir, nggak ada akhlaknya jemaah. Nggak perlu antum puji dia. Kenapa? Karena amalan dia sebesar apapun amalan dia, setinggi apapun amalan dia, di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Walaupun dia bangun masjid 1000 masjid dia bangun
Nggak diterima. Kenapa? Nggak beriman kepada Allah. Itu yang antum jadikan idola. Kenapa nggak antum jadikan idola? Ya, Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, para tabi'in, para ulama setelahnya. Ya. Kenapa harus antum kagumi? Ya, orang-orang Barat, orang-orang kafir. Ya. Udah masuk waktunya. 6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan nanti setelah sholat isya. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil din. Fadhal muazzin.